Selamat datang di media pembelajaran IPA dalam materi sistem gerak pada tubuh manusia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Indikator yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diciptakan dalam bentuk tubuh yang paling sempurna, sehingga tubuh kita dapat beraktivitas dengan baik. Berolahraga contohnya. Kalian tentu pernah berolahraga, bukan? Kemampuan yang dimiliki manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, dan persendian. Khusus pada media ini, yang akan dibahas adalah persendian. Kalian tentu masih ingat tentang fungsi rangka? Fungsi rangka yaitu yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, menopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam. 4. Sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif pada tubuh manusia. Yang kelima, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang. Tubuh kita dapat beraktivitas dengan baik karena adanya sistem gerak. Padahal, tulang yang termasuk salah satu sistem gerak pada manusia sangatlah keras, serta tidak dapat dibengkokkan. Ada yang tahu kenapa? Ya, semua itu dapat terjadi pada sistem gerak karena pada sistem gerak manusia terdapat persendian. Persendian merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Persendian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergerakan tubuh manusia, sehingga tubuh bisa digerakkan. Dengan adanya persendian, anggota tubuhmu dapat digerakkan. Tanpa persendian, tubuhmu akan sulit bergerak, bahkan tidak dapat digerakkan sama sekali. Walaupun memang ada persendian yang sangat kaku, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang pada tengkorak yang dihubungkan oleh jaringan ikat. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi ini adalah perhubungan antar tulang yang memungkinkan suatu gerakan, namun gerakannya terbatas atau hanya terjadi sedikit gerakan. Contohnya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi gerak. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi 5. 1. Sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkok. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan dengan tulang belikat, dan sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Dengan adanya sendi ini, memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini memungkinkan gerakan satu arah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel yaitu sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memungkinkan ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan dengan sendi peluru. Yang ketiga, sendi putar. Sendi ini memiliki prinsip kerja ujung tulang yang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain yang berbentuk seperti cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat antara tulang tengkorak dengan tulang leher.
Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu ke depan, belakang, dan ke samping. Contoh sendi pelana adalah sendi yang terdapat pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser ialah tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, serta ruas tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Misalnya menulis, naik tangga, serta beberapa aktivitas lainnya. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sedangkan berdasarkan arah geraknya, sendi dibagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Baiklah, demikian materi penjelasan tentang persendian. Semoga adik-adik dapat mengambil manfaatnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.